Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu kemenangan yang agung. Fa in asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Baik hadirin dan hadirat a'azzakumullah, marilah bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa bertatap muka, berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kesehatan dan waktu luang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran untuk mempergunakan kesempatan tersebut dalam satu upaya yang sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama-sama kita mencoba untuk menambah kembali keilmuan kita tentang agama kita. Maka saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian selalu mengikhlaskan niat kita di dalam setiap ibadah kita, terutama di dalam hal menuntut ilmu kita, sehingga keilmuan kita bisa menjadi keilmuan yang berkah. Ditambahkan selalu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan untuk beramal dengan keilmuan yang sudah kita dapatkan. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita sudah menyelesaikan hadis ke-8 ya. Hadis ke-8 tentang haramnya darah dan harta seorang muslim. Dan kemudian Masya Allah guru kita Al-Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala yang menjabarkan hadis ke-8 yang sudah kita lalui itu lewat sudut pandang fitnah yang kemudian disebarkan oleh para orang-orang yang membenci Islam dan mengharapkan fitnah tersebar di antara manusia terhadap Islam. Ya, di antara fitnah mereka terhadap Islam adalah bahwa Islam adalah agama yang haus darah, Islam adalah agama yang intoleran, Islam adalah agama yang bengis dan seterusnya. Maka di antara peluru mereka, amunisi mereka adalah hadis yang sudah kita bahas, ya. Umirtu an uqatilan nas dan seterusnya. Maka sudah dijabarkan bagaimana meluruskan fitnah tersebut. Maka ini tanggung jawab kita hadirin sekalian sebagai seorang muslim, kita mengangkat fitnah tersebut. Kalau memang masih ada dahulu antum sebelum belajar di sini, ya, masih ada syubhat di dalam diri kita bahwa Islam itu ternyata memang disebarkan dengan pedang, kemudian dengan darah dan seterusnya.
Ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar syubhat tersebut terangkat dengan bertambahnya keilmuan kita ya tentang penjabaran yang sudah kita bahas bersama itu. Maka hadirin sekalian, pahami dengan baik ya, dan begitu banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ataupun ya apalagi orang-orang di luar circle kita yaitu kaum muslimin, banyak orang-orang yang terfitnah dengan fitnah seperti ini. Maka ketika Anda bisa memahami ya hadis ini dengan baik, maka itu juga bisa menjadi pintu dakwah kepada mereka ya, dan kita bisa sampaikan hal ini dengan baik kepada orang-orang yang masih terpapar syubhat ya yang berkaitan dengan hadis ini. Ya, kita sudah jabarkan itu. Maka dengan ini hadirin sekalian, saya berharap bahwa yang sudah kita pelajari antum sering murojaah. Ya, karena kadang-kadang bahkan bukan kadang-kadang, seringnya orang kalau nggak murojaah ya lupa. Nanti sepekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan ketemu pertanyaan seperti ini. Ini gimana nih hadis? Ada hadis Rasulullah bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia ya sampai mereka bersyahadat. Ya, karena antum nggak suka murojaah, akhirnya pelongo lagi. Ya, nggak paham lagi karena lupa. Ya, dulu pernah belajar maksudnya hadis ini nih seperti ini. Ya, maka kitab baik sekali hadirin sekalian, metode penulisannya luar biasa. Ya, dipoin-poinkan, bahkan dibikinin bagan supaya supaya antum bisa memahami dengan baik, dan kemudian secara garis besar antum bisa memahami yang enggak lupa. Tapi asal itu dimurojaah sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, sampai benar-benar melekat seperti itu. Ini penting hadirin sekalian, apalagi di saat-saat sekarang ini. Ya, di mana umat Islam diperangi, dibantai, dan kemudian fitnahnya padahal umat Islam yang sedang dibantai, fitnahnya Islam adalah agama yang haus darah, agama yang suka perang dan segala macam. Padahal sekarang kaum muslimin sekarang sedang dibantai ya dengan ganasnya. Ya, tetapi mereka orang-orang yang membantai ini mengatakan nahnu muslihun, kami ini pengen damai, kami ini cinta damai. Ya, dan sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, maka mereka akan mengatakan enggak kok, kita cinta damai kok. Kita yang kita harapkan adalah kedamaian dan seterusnya. Ya, bisa antum melihat, mungkin sebagian dari antum ada yang melihat ya petinggi-petinggi kerusakan tersebut, orang-orang zalim tersebut, di baju-baju mereka ada lambang peace tuh, damai. Padahal kerjaan mereka ngebantai kaum muslimin, tetapi mereka bisa mencanangkan diri mereka pecinta damai. Ya, sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang sudah kita dapatkan dari hadis ke-8 kemarin dipahami dengan baik, ya semoga itu bisa menjadi pintu dakwah ya, bisa kita sampaikan kepada orang-orang di mana sekarang ini banyak sekali terhembus tentang kebencian terhadap Islam. Ya, Islam ini agama teroris, agama segala macamnya. Ya, maka kita sebutkan di antara fakta-fakta sejarah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah kemudian bahu membahu dengan segala macam tipe-tipe manusia di kota Madinah, ya, bagaimana Rasulullah berakhlak dan seterusnya. Maka hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ya, hadis berikutnya bisa dibuka halaman 150. Ya, 150. Kita baca dahulu hadisnya. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, hadis ke-9, kerjakan perintah semampunya dan jangan banyak bertanya. Kerjakan perintah semampunya dan jangan banyak bertanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah,
Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Hanya saja yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau membahas hadis ini, hadirin sekalian, saya pernah dulu punya dosen fikih. Ya, orang yang masih muda, ya, sangat berkesan sekali pengajaran beliau terhadap saya. Masih muda, mungkin usianya saat itu masih 40-an tahun lah. Tetapi beliau hafal kutubus sittah, ya, hafal luar kepala tuh. Kerjaan beliau ketika tidak sedang mengajar, maka beliau ada di shaf awal Masjid Nabawi, murojaah hafalan beliau. Ya, maka satu ketika membahas tentang khilaf, ya, ikhtilafnya para ulama, beliau mengkisahkan tentang pamannya sendiri, orang Saudi, pamannya. Satu ketika beliau menasihati pamannya tentang satu hal, ya, tentang satu hal, bahwa ini hukumnya seperti ini hukumnya seperti ini. Maka kemudian jawaban dari pamannya beliau, kata beliau kepada kita. Pamannya malah bertanya kepada dosen kita tersebut, ya, hal fihi khilaf, ya, ketika dikasih tahu tentang satu hukum di dalam fikih yang disampaikan oleh keponakannya, maka pamannya bilang, ada khilaf enggak? Ya, ada pendapat lain enggak yang berkata selain daripada itu? Ya. Artinya hadirin sekalian, kalau antum kemudian menyampaikan satu perkara atau menyuruh seseorang untuk menjalankan satu kerjaan misalnya, terus kemudian reaksi dari orang tersebut adalah banyak bertanya, ya, antum ambil kesimpulan dari itu apa? Orang ini mau mengerjakan atau enggak? Kalau banyak bertanya, ya, enggak banyak. Kalau orang benar-benar mau mengerjakan, maka enggak akan banyak bertanya. Ini kalau orang, ya, mentalitasnya ketika, apalagi kalau dalam urusan agama, dan wal'iyazubillah keadaan kita sekarang nih, Pak hadirin sekalian, ya, di zaman kita ini terbuka informasi itu gampang sekali kita dapatkan, ya. Kita tinggal googling segala macamnya. Ini kan banyak orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesadaran, ya. Banyak di antara kita ketika berurusan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai misalnya dinasihati sama orang, dinasihati sama ustadznya, maka yang dia cari apa? Pendapat lain yang sesuai dengan syahwat dia. Ini lumrah sekali. Ya, dan banyak kemudian dai-dai yang disayangkan sekali, ya, mereka bukannya mendidik kaum muslimin untuk bagaimana mencari kebenaran dan kemudian komitmen dengan kebenaran tersebut, tetapi belum sampai pada titik tersebut, ya, kaum muslimin yang notabene-nya banyak yang tidak konsisten di dalam mencari ilmu, tetapi malah diberikan wawasan tentang ikhtilaf yang banyak. Ya, ini ada ini banyak khilafnya kok di sini, nggak usah terlalu ngotot, nggak terlalu seperti ini, nggak usah terlalu seperti itu. Ya, pada akhirnya apa? Banyak dari kaum muslimin, ya, yang kemudian ketika mereka mencari ilmu, bukan mencari ilmu untuk mereka amalkan, tetapi mereka mencari celah nih, mana pendapatnya yang paling dekat dengan syahwat dia, ya, dengan syahwat dia. Memang bukan tanya ustadznya, tapi tanya Google. Ya, tanya Google. Hukum ini misal disampaikan sama ustadz, dia dengar ustadznya bilang ini hukumnya haram. Kemudian dicari, ya, ada enggak yang berpendapat lain daripada ini? Ya, ternyata ada. Oh, ada yang enggak sampai haram nih, cuman makruh. Saya ikutin yang ini aja. Boleh enggak seperti ini, Pak? Boleh enggak seperti ini? Kita mencari pendapat yang paling dekat dengan hawa nafsu kita. Boleh enggak? Boleh. Yang bilang boleh angkat tangan. Ya. Dan ini salah satu bentuk mempertanyakan, salah satu yang harus kita camkan baik-baik hadirin sekalian, sebagaimana zohir hadis ini yang barusan kita baca. Mentalitas seorang muslim ketika sudah mendapatkan keputusan dari Allah, ya, hukum di dalam agama dia,
berupa wajib misalnya ketika ada datang larangan dari Allah ya sudah, ya tinggalkan. Kemudian ketika ada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Ya nanti akan ada qawaid fikih yang sedikit nanti kita akan bahas bahwa segala sesuatu yang ada larangan di dalam Al-Qur'an, ya, atau setiap larangan maka itu berarti apa? Ya. Keharaman. Segala sesuatu yang diperintahkan itu berarti kewajiban, kecuali nanti ada dalil-dalil yang kemudian melepaskannya dari status wajib atau status haramnya. Ada dalil-dalil lainnya seperti itu. Kita baca dulu syarahnya. Hadis ini menjelaskan sebuah kaidah tentang meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ini kaidah penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sebab binasanya umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali kasusnya. Terutama Bani Israel. Ya, karena tadi mental mereka tuh mental mu'anid, tahu mu'anid Pak? Ogah, ya, nggak mau atau malas untuk mengerjakan sesuatu perintah yang sudah dibebankan kepada mereka. Ya, mereka secara apa namanya nggak menolaknya secara mentah-mentah gitu, nggak mau, nggak. Tetapi salah satu metode mereka, ya, dengan apa? Dengan banyak bertanya. Mempertanyakan, ya, ini salah satu mentalitasnya orang-orang Bani Israel. Ketika misal di surat Al-Baqarah, ya kan, surat Al-Baqarah itu ada kisahnya. Jadi orang-orang di zaman Bani Israel ada terjadi pembunuhan, ya, pembunuhan yang kemudian mereka mentok nggak tahu siapa pembunuhnya, maka mereka datang ke Nabi mereka mencari solusi. Maka solusi dari Nabi mereka, ya, dengan cara menyembelih seekor sapi dan kemudian salah satu bagian dari sapinya nanti dipukulkan ke jasad orang yang mati tersebut. Nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan bangkit dan kemudian mengabarkan tentang perihal kematian dia. Ini seperti itu. Maka disuruh sama Nabi mereka dengan apa? Antazbahu baqarah. Kalian menyembelih seekor sapi. Jelas enggak, Pak? Suruh nyembelih seekor sapi. Mau itu sapi Jawa, sapi Bali, sapi apa lagi? Limosin, enggak dijelaskan, pokoknya sapi. Ya, tapi itu mereka cari masalah. Ya, mereka enggak mau, mereka mempertanyakan artinya bukan benar-benar mereka butuh jawaban, enggak, tapi mereka mu'anid. Ya, mereka ogah, sebenarnya mereka enggak ogah, malas, enggak mau. Maka mereka tanya-tanya, sapi yang kayak gimana? Ya, akhirnya mereka bikin susah diri mereka sendiri. Padahal kalau mereka sembelih sapi jenis apapun, ya, itu akan apa namanya, selesai urusannya. Sapinya seperti apa? Ya, terus sapinya warna apa? Ya, kriterianya seperti apa? Akhirnya mereka kesusahan sendiri. Ya, para mufassirin mengatakan itu kalau mereka enggak mengatakan insya Allah besok kita akan mendapatkannya, ya, mendapatkan sapi yang sudah susah didapatkan itu, warnanya kuning, ya, membuat senang orang yang melihat sapinya. Pokoknya sapinya indah dilihat, enggak pernah dipakai buat membajak sawah misal. Ya, disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mereka menyusahkan diri mereka akibat apa? Mereka banyak bertanya. Ya, mereka banyak bertanya tentang satu hal yang sudah jelas. Ya. Maka kalau seandainya mereka tidak mengatakan satu ketika, mereka mengatakan insya Allah besok kita cari lagi dan besok insya Allah akan dapat. Ya, pada akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat. Ada ternyata. Tapi menyusahkan diri mereka dulu. Seperti itu. Nah, sabab wurud, kalau di dalam hadis ada sababul wurud, kalau di dalam Quran ada sababun nuzul. Ya, kalau Quran sababun nuzul itu berarti sebab turunnya satu ayat. Karena sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu ada yang diriwayatkan sebab turunnya, diketahui sebab turunnya. Ya, begitu juga hadis Rasulullah SAW ada namanya sababul wurud, yaitu sebab datangnya atau sebab diucapkannya hadis tersebut oleh Rasulullah SAW.
Sababul wurud datangnya hadis ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja fahujju faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah fasakat hatta qalaha thalathan. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ia berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Maka seorang laki-laki ada yang nyeletuk, ya, apakah wajib di setiap tahunnya? Ya, apakah wajib di setiap tahunnya? Maka beliau Rasulullah SAW terdiam hingga orang tersebut menanyakan soal tadi sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Ya Rasulullah, apakah tiap tahun haji itu? Ya, maka kemudian Rasulullah menjawab, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Ya, maka beliau katakan kepada orang tersebut atau kepada para sahabat yang lainnya juga, seandainya aku katakan iya, maka akan menjadi wajib. Artinya setiap tahun harus berangkat haji. Ya, dan niscaya kalian tidak akan pernah mampu. Ya, tidak akan pernah mampu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan lagi, summa qala dzaruni ma taraktum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya, cukup bagi kalian dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan sering menyelisihi para nabi-nabi mereka. Ya, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka apabila saya perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Dan ketika saya melarang kalian terhadap sesuatu, maka ya jauhilah. Maka jauhilah. Ini konsepnya. Di dalam agama kita, ketika ada perintah, maka kita kerjakan semampu kita. Ya, tetapi benar-benar semampu kita, bukan asal-asalan gitu ya. Bukan kita mengurang-urangi kemampuan kita, padahal kita mampu lebih daripada itu. Dan kemudian ketika di dalam syariat datang sebuah larangan, maka tidak ada tawar-menawar, jauhi. Nanti ada kenapa di dalam perintah itu ada kemudian mastata'tum, semampu kita. Sementara di dalam larangan itu tidak ada semampu kita. Benar tidak Pak? Ya kan? Di dalam amalan Rasulullah SAW bilang fa'tu minhu mastata'tum fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya, di dalam perkara yang aku perintahkan di dalamnya, maka kerjakanlah semampunya. Ya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Adapun dari perkara-perkara yang aku larang, maka jauhilah. Enggak ada Rasulullah kemudian menambahkan semampu kalian. Ya. Kita baca footnote-nya nomor 2. Ini termasuk dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, kita saksikan saat ini jumlah kaum muslimin yang berjumlah miliaran orang dari segala penjuru dunia. Kalau saja kaum muslimin hanya tinggal di sekitar Jazirah Arab, mungkin mereka bisa menunaikan haji ya setiap tahun. Namun fakta sekarang yang kita saksikan bahwa kaum muslimin menyebar di seluruh penjuru dunia. Tentunya sebagian mereka akan merasa berat jika diwajibkan haji setiap tahun. Bahkan saat ini kita saksikan terkadang seorang harus menunggu puluhan tahun agar bisa berangkat haji. Bayangkan tuh Pak, kalau seandainya haji diwajibkan tiap tahun, gimana? Ya, di sini ada yang sudah daftar haji Pak. Paling lama berapa tahun? Ada yang nunggu 15 tahun? Lebih. Daftarnya kapan? 2019. Berapa tahun ini nih? 20 tahun. Itu enggak, sistemnya itu enggak bakalan bisa mundur apa bisa maju, Pak? Bisa maju apa bisa mundur?
Saya kemarin ada orang yang curhat sama saya. Ya, jadi beliau ini Masya Allah tahun 2010 kalau nggak salah beliau sudah daftarkan diri dia dan ibu dia. Ya, ibunya sudah sepuh dari tahun 2010 kalau tidak salah dia sudah daftarin. Nunggu 15 tahun. Harusnya berangkat tahun 2026. Ya. Dan kemudian ternyata pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya, beliau ngecek dan kemudian dari tadinya berangkat 2026 jadinya tahun 2029, mundur 3 tahun. Ya, maka beliau curhat sampai kayak mau nangis gitu karena ibunya sudah tua gitu kan. Takut kemudian nggak bisa kesampaian seperti itu. Maka saya katakan, saya nggak tahu Pak, emang apakah bisa mundur seperti itu atau enggak. Ya, bisa mundur nggak Pak? Ada yang expert dalam permasalahan itu. Kalau secara hitung-hitungan bisa mundur apa enggak? Nggak ada yang tahu ya. Ya. Maka subhanallah ya, menunggu, tapi insya Allah ketika kita sudah berniat ya, apalagi sudah bayar, sudah daftar, kalaupun nggak kesampaian ya, yang saya bisa katakan seperti itu, kalau nggak kesampaian ya insya Allah sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kasihan Ustaz, ibu saya sudah tiap hari latihan jalan, karena tahun 2026 sudah tahu. Saya sampai sekarang belum berani ngasih tahu ibu saya, takut dia down, kecewa dan seterusnya. Ya. Kemudian hadirin sekalian, footnote nomor 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan para sahabat menjalankan zahir yang Rasulullah SAW perintahkan tanpa perlu banyak bertanya atau berlebihan. Hal ini dikarenakan zahir sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya kewajiban haji hanya sekali. Ya, karena jelas Rasulullah SAW bilang bahwa haji diwajibkan atas kalian berhaji, ya sudah jelas sebenarnya, nggak perlu dipertanyakan. Bahkan nanti ada riwayat juga ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang paling buruk, kata Rasulullah SAW, di antara orang yang paling buruk adalah orang yang mempertanyakan sesuatu, ya, dan dengan pertanyaan dia tersebut akhirnya diwajibkan sesuatu itu. Ya akhirnya mempersulit banyak orang, ya. Nanti ada riwayatnya, saya cantumkan. Nah, yang pertama larangan, halaman 152 kita baca dulu. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang hal yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi apa yang beliau larang, bukan hanya sekedar meninggalkan. Ya, maka para ulama hadirin sekalian, mereka menyebutkan ya, di antara kaidah yang bisa diambil dari hadis ini dan kemudian dari ayat-ayat Quran, ya, bahwa ketika syariat melarang sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya apa? Haram. Sesuatu itu haram. Ya, kecuali nanti ada dalil lain yang kemudian melepaskan status haramnya. Jadi setiap larangan di dalam syariat itu hukumnya haram, harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi. Ya, wa anna ma naha anhu rasul yajibu ijtinabuhu wa annahu muharram. Ya, ini kata Syekh bin Bas dan kemudian para ulama yang lainnya. Al aslu fin nahi at-tahrim. Ya, asal dari pelarangan, hukum asal dari larangan adalah haram. Segala sesuatu yang dilarang itu adalah hukumnya haram. Ya, hadza wal asal. Ini adalah asal hukumnya. Illa idza dalad dalilun ala annahu lil karaha. Kecuali nanti ada dalil lain yang menyertai yang kemudian melepaskan status keharamannya. Menjadi makruh misalnya. Ya, aslinya larangan itu adalah untuk satu hal yang haram, tetapi karena ada dalil lain hingga hukum haramnya tersebut menjadi berkurang, ya, atau menjadi karohah, makruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintah maka ambillah, ya, dan apa yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, ya, jauhilah. Sebagaimana misalnya dalam perkara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan minum sambil berdiri. Ya. Kalau kita mencukupkan dengan hadis tersebut, perintah Rasulullah jangan minum sambil berdiri, maka hukum minum sambil berdiri apa? Haram. Ya, tetapi ada dalil lain. Dalil lain yang kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah minum sambil berdiri. Ya, misalnya minum air Zam-Zam misal dalam riwayat. Maka dari situ ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum minum sambil berdiri bukan haram. Ya, tetapi yang afdal adalah tidak sambil berdiri, ya, sambil duduk dan seterusnya. Jadi nggak sampai derajat haram. Ya, kalau orang minum berdiri ya nggak masalah seperti itu. Nah, kemudian maksud dari sabda Rasulullah SAW fajtanibuhu adalah jadikan perkara yang haram di satu sisi dan kalian di sisi lainnya yang berlawanan. Artinya kita membatasi diri kita. Ya, kita punya tameng antara diri kita dengan hal yang diharamkan tersebut atau hal yang dilarang tersebut. Banyak hal-hal yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya haramkan dengan melarang untuk mendekatinya. Contohnya adalah zina. Ya, zina bukan hanya diharamkan pada perbuatannya, bahkan untuk sekedar mendekatinya saja tidak boleh. Ya, ini zina adalah salah satu dosa yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita tahu, ya, hukumannya di dunia itu sangat berat. Ya, kemudian di akhirat pun ada riwayat yang kemudian menyebutkan bagaimana, ya, para pezina itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dengan siksaan yang sangat-sangat pedih. Seperti itu. Zina bukan hanya diharamkan, tetapi untuk sekedar mendekatinya saja tidak boleh. Oleh karenanya segala perkara yang dapat menghantarkan seorang kepada perzinaan juga diharamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita janganlah kalian berbuat zina. Ya, la taf'alu zina. Allah enggak bilang la taf'alu zina, jangan kalian melakukan zina. Allah bilang la taqrabu, jangan dekati. Ya, artinya apa? Segala bentuk perbuatan, perkataan, ya, tingkah laku yang akan menyampaikan kita kepada dosa zina itu juga haram. Ya. Dan subhanallah di zaman kita zina itu sangat gampang. Benar, Pak? Ada yang pengalaman? Di dekat rumah saya itu bahkan, ya, hadirin sekalian, itu sampai warga itu jadi ada kontrakan besar gitu, ya, kontrakan besar yang diisi sama orang-orang, kebanyakan para pekerja. Ya, kemudian masyarakat di situ menyelidiki, ya, orang-orang penghuni kos-kosan tersebut ternyata banyak dalam tanda kutip punya pekerjaan yang seperti itu, ya, prostitusi, ya, dan kemudian apa, lewat sebuah aplikasi, dan biasanya nanti entah, ya, pria hidung belangnya itu datang ke kos-kosan situ atau ada Gojek datang kemudian jemput perempuan-perempuan di situ dari situ. Maka dipasang spanduk gede-gede di depan kontrakan itu. Kami warga menolak. Ya. Kemudian apa, aplikasi-aplikasi prostitusi ini dijalankan di sini dan seterusnya. Mudah, Pak. Nauzubillah ini kan. Mudah sekali perzinaan dilakukan di zaman sekarang dengan teknologi-teknologi yang kita pakai, ya. Di satu sisi kita pakai untuk mempermudah informasi kita, mempermudah komunikasi kita, di satu sisi dipakai oleh orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana kalau ada aplikasi dan kemudian, ya, kita meniatkan menginstal aplikasi tersebut atau apa namanya produk-produk informasi yang lainnya gitu, ya. Kemudian kita niatkan untuk supaya kita bisa sampai kepada dosa, maka ini termasuk, ya, yang diharamkan. Tidak boleh, ya, kita membuka celah terhadap perzinaan, ya, apapun bentuknya itu.
Di antara hal yang bisa mengantarkan kepada zina adalah khalwat, ya. Maka khalwat juga dilarang. Khalwat itu apa? Khalwat itu apa, Pak? Berdua-duaan, pacaran. Kalau yang lebih familiar di telinga kita itu pacaran, berdua-duaan. Boleh nggak? Boleh nggak di sini yang masih muda-muda nih? Boleh nggak pacaran? Ya, nggak boleh. Ini pintu zina terbesar adalah pacaran. Ya, pintu zina terbesar itu pacaran. Kerusakannya luar biasa. Banyak sekali kasus-kasus yang mengerikan. Ya, anak-anak SMP kemudian melahirkan di belakang sekolah. Melahirkan di belakang sekolah, Pak. Ya. Bahkan anak SD terakhir ada sampai hamil. Ya, karena apa itu? Pacaran. Ya, pacaran. Salah satu pintu daripada perzinaan yang terbesar di zaman kita adalah pacaran. Berdua-duaan. Dan banyak daripada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang membiarkan ini semua terjadi. Bahkan keheranan kalau anaknya belum punya pacar. Nauzubillah, ini saking jahilnya. Lagi yang punya anak perempuan, kok bisa-bisanya berpikir anaknya belum punya pacar kemudian jadi cemas. Ya, dia lebih senang anaknya dibawa-bawa sama orang. Ya, malam-malam entah kemana. Bagi orang-orang, seorang muslim yang baik hadirin sekalian, yang punya rasa cemburu, nggak bakal mungkin dia terima anaknya, perempuannya yang dia didik dari kecil, yang dia beri nafkah dari kecil, kemudian dibawa-bawa sama orang nggak bertanggung jawab. Ya, sama orang nggak bertanggung jawab, dibawa kemana-mana, pulang malam misalnya, dibalikin. Seperti ini, nauzubillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Ya, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya. Enggak boleh. Tapi kalau ada misalnya, ya kita mau menikah gitu ya, ini yang buat jomblo-jomblo mau menikah, kemudian mau mengetahui lebih dalam dari sosok calonnya. Ya, bisa bertamu, bisa ngobrol, boleh nggak? Boleh nggak ngobrol? Boleh nggak ngobrol, Pak, sama calon atau akhwat yang belum menjadi mahramnya, tetapi dia memang ada niat untuk menikah gitu ya, mau kenalan, boleh nggak ngobrol berdua? Nggak boleh. Tapi kalau ditemani misalnya akhwatnya dengan bapaknya, ya, dengan kakak laki-lakinya, boleh tidak? Boleh. Ya boleh. Kalau nggak ada niat untuk menikahi atau cuma main-main, tetap nggak boleh. Ya, ini buat orang-orang yang memang sudah serius mau menikah, mau bertanggung jawab, mau membangun rumah tangga, maka diperbolehkan. Ya. Bahkan lebih tegas lagi, Rasulullah SAW bersabda, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Janganlah seorang laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiga dari mereka adalah setan. Ya, setan. Namanya laki-laki, titik terlemahnya adalah urusan wanita. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki selain daripada wanita. Ya, makanya di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, yang pertama itu. Ya, dan telah aku buat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling indah di dalam hati manusia, diperindah di dalam hati manusia adalah yang pertama Allah sebutkan an-nisa, perempuan. Fitnahnya paling dahsyat. Ya. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga pandangan. Ya, bahkan saking Allah Subhanahu wa taala membenci dosa zina, ya, salah satu syariat di dalam agama kita yang mulia ini, bahkan pandangan saja diatur sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang Allah murkai. Ingat Pak, hadirin sekalian, Allah itu paling sayang kepada hamba-hambanya, melebihi rasa kasih kita terhadap diri kita sendiri.
ya, melebihi rasa kasih kita kepada diri kita sendiri. Ya, makanya di dalam sebuah riwayat kan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat ketika menemukan ada seorang wanita yang bertemu dengan anaknya, ya, setelah peperangan, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, coba ini ibu ini yang baru menemui anaknya lagi setelah sebelumnya cemas-cemas mencari-cari anaknya. Kemudian, ya, apakah mungkin ibu ini akan menjerumuskan anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat, ya, menjawab dengan logika, ya, nggak mungkin ya Rasulullah, itu ibu sangat sayang kepada anaknya, nggak mungkin lah mencelakai anaknya sendiri. Maka Rasulullah bilang, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Ya, ketahuilah bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada rasa kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ya, maka ketika kita benar-benar mau mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, nurut sama Allah, ya, nurut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar jujur, ya, kita mau menggapai keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala sejelas-jelasnya lewat kitabnya. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan sedetail-detailnya. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap dari umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Maka para sahabat kebingungan, siapa orang enggak mau masuk surga? Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, man ata'ani ya dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, barang siapa yang nurut sama aku maka pasti akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat terhadapku maka dia adalah orang-orang yang enggak mau masuk surga. Azan ya. Baik, kita lanjutkan setelah Isya. Baik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum jeda kita paparkan perihal tentang larangan, di mana al-aslu finnahi lit-tahrim, yaitu hukum asal dari sebuah pelarangan di dalam syariat kita adalah haram. Ya, jika ada larangan berarti hukum asalnya adalah haram untuk kita kerjakan, kecuali ada dalil yang kemudian mengakibatkan hukum tersebut berubah, ya. Dan kemudian disampaikan juga oleh al-muallif hafizahullah taala tentang diantara contoh perkara yang karena lumrah sekali dan semakin mudah di zaman kita, ya hadirin sekalian, dalam perkara zina, mudah sekali. Ya, terlebih dengan zina mata, karena setiap anggota tubuh kita sebagaimana kata Rasulullah SAW itu ada bagian-bagian tersendiri, ya, jatah-jatah zinanya tersendiri. Terutama mata. Ya, kata para ulama, mata itu adalah kunci dari perzinaan. Karena orang bisa sampai kepada perkara zina itu pasti awalnya dari mata. Ya, dari mata. Maka kata Rasulullah SAW, zinanya mata adalah melihat, zinanya telinga adalah mendengar, ya, zinanya tangan ada menggenggam, dan kemudian zinanya kaki adalah melangkah ke tempat-tempat tersebut. Dan maka kemudian farj atau kemaluan yang akan membenarkannya atau tidak. Ya, semuanya ada jatah perzinaan. Apalagi di zaman kita sekarang, ya hadirin sekalian, zina mata ini sangat mudah sekali. Ya, zina mata sangat mudah. Kemudian terfasilitasi dengan baik. Banyak orang-orang yang, ya, bahkan nauzubillah, ya, mereka menikmati kesendirian mereka dengan apa? Dengan berzina mata. Ya, dengan berzina mata mudah sekali diakses oleh setiap orang, ya, dengan gadget-gadget kita. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang kemudian menikmati perzinahan tersebut, ya, dan tidak kemudian merasa bersalah dengan hal tersebut, tidak merasa untuk untuk mengubah diri mereka, ya, kualitas diri mereka. Dan kemudian hadirin sekalian, kita lanjutkan halaman 153, perintah. Tadi masalah larangan, sekarang masalah perintah.
Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Kalau tadi al-aslu fin nahyi lit-tahrim, hukum asal daripada larangan di dalam syariat kita adalah haram. Ya, kecuali ada dalil yang kemudian mengubah hukum tersebut. Begitu juga al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal dari perintah di dalam syariat kita adalah wajib. Hukum asal dari perintah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada sesuatu, maka hukum asalnya adalah wajib. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita kepada sesuatu, maka hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada dalil, ada qarinah yang kemudian mengubah status daripada kewajiban tersebut. Ya, kalau tadi di dalam perkara haram misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan agar jangan minum sambil berdiri. Kemudian di lain hal Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Maka ini namanya qarinah. Ya, yang namanya qarinah yang akhirnya mengubah status daripada larangan tersebut, yang tadinya adalah haram menjadi tidak haram, tidak mutlak haram, bisa menjadi makruh, ya, atau dan hukum lainnya. Begitu juga dengan perintah. Hukum asal perintah adalah wajib sampai ada perkara yang kemudian mengubah statusnya, seperti itu. Contohnya misalnya, hadirin sekalian, gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ahlal Qur'an autiru, fa innallaha witrun yuhibbu al-witra." Rasulullah pernah bersabda, "Wahai ahli Quran," ya, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang beramal dengan Al-Quran, berwitirlah kalian. Artinya salat witir. Salat witirlah kalian. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, tunggal, yuhibbul witro. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai keesaan, ya, witir, ganjil. Nah, di sini kalau kita berpatok pada hadis ini saja, hukum sholat witir apa? Wajib, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Autiru, sholat witirlah kalian. Maka ada dalil-dalil lain yang kemudian pada akhirnya mengubah statusnya perintah tersebut bukan menjadi perintah yang wajib, tetapi ya kurang dari wajib atau tidak sampai derajat wajib. Contohnya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wa lailah." Faqala, "Hal aliyya ghairuha?" Qala la, illa an tatawwa. Ya, Rasulullah SAW salat 5 waktu sehari semalam. Ya, salatlah 5 waktu sehari semalam. Maka kemudian sahabat bertanya, apakah ada kewajiban selain daripada itu atasku, selain daripada salat 5 waktu itu? Ya, maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada, kecuali engkau mau tatawu, yaitu salat sunnah, ya, selain daripada 5 waktu tersebut. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, ya, ini dalil ini menjadi qarinah bahwa salat witir itu bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, bukan wajib, seperti itu. Tetapi hukum asal dari setiap perintah adalah wajib, sampai kita tahu ada dalil yang kemudian mengubah statusnya dari kewajiban. Pada hadis ini Rasulullah SAW bersabda, halaman 154. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara yang diperintahkan semaksimal mungkin. Ya, dan kita tidak berdosa jika tidak mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, semampu kita. Kalau kemudian pada realitanya kita tidak punya kapasitas untuk menyempurnakan, ya, daripada perintah tersebut, maka tidak berdosa kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bisa dilihat footnote nomor 8.
Di sini letak perbedaan antara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Sebagaimana yang saya sebut di awal, ya. Ada perbedaan antara perihal mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Syariat tidak memberikan toleransi, tidak memberikan keringanan dengan kemampuan dalam meninggalkan larangan. Dalam meninggalkan larangan tidak ada kata mastata'tum. Nggak ada toleransi semampu kalian, tinggalkan semampu kalian, nggak ada. Ya, berbeda dengan perintah. Ketika di dalam hadis ini disebutkan, ketika Rasulullah SAW memerintahkan, maka di situ ada tambahan semampu kalian. Adapun ketika di dalam pelarangan, maka tidak ada keringanan untuk semampu kita, tidak. Ya, karena apa? Karena inti dari larangan adalah meninggalkan dan tidak perlu mengerjakan sesuatu yang mana semua orang bisa meninggalkan. Namun tidak semua orang bisa mengerjakan sesuatu. Paham Mbak ya? Kalau urusan meninggalkan, setiap orang bisa meninggalkan, tidak mengerjakan. Ya, misalnya ada satu tanah atau satu daerah terlarang, kita jangan masuk. Ya sudah, setiap orang bisa nggak masuk. Ya, meninggalkan saja, ya sudah, nggak usah masuk. Ya, berbeda halnya dengan apa? Dengan perintah. Tidak setiap orang bisa mengerjakan perintah. Ya, misalnya kita disuruh ganti nih, disuruh ganti bohlam di Masjid As-Sunnah. Nggak semua orang bisa kan? Ada yang nggak bisa, ya, nggak cekatan, takut naik tangga dan seterusnya. Nggak setiap orang punya kapasitas, ya, dalam mengerjakan perintah. Tetapi dalam urusan meninggalkan yang dilarang, setiap dari kita pasti bisa. Ya, maka tidak ada toleransi, perbedaannya di situ. Tidak ada toleransi semampu kita. Tinggalkan perkara itu semampu kalian, nggak ada. Ya. Contohnya, kita hanya mampu untuk membantu sebagian kebutuhan orang yang fakir, namun tidak mampu untuk membantu seluruh kebutuhannya. Dalam hal ini tidak tercela karena ia telah mengerahkan sebatas kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim." Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau kita memang kemampuan kita membantu seorang, ya, hanya sebatas dari kebutuhannya 10, kita hanya sebatas bisa 5 atau 4 atau 3, ya tidak tercela kita. Ya, karena kemampuan kita cuma segitu. Ya. Contoh lainnya dalam sholat, jika kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka kita boleh melakukannya sambil duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala janbin." Ya, kalau kalian sholat maka berdirilah, kalau kalian enggak mampu maka duduklah, kalau kalian tidak mampu maka berbaringlah, miring. Ya, ada kemudian di dalam perintah itu tingkatan-tingkatan, ya, yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ini salah satu kebijakan dari syariat. Ya. Terdapat perbincangan di antara ulama tentang manakah yang lebih utama. Ya, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Dibahas oleh para ulama. Mana Pak yang lebih utama? Meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Ikhtilaf para ulama nih. Yang mana yang paling ini? Meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Masya Allah. Ya, sebelum kita bahas ini Pak hadirin sekalian, yang namanya ketakwaan itu dua komponennya. Ya, ketakwaan itu dua komponen, meninggalkan larangan dan juga menjalankan perintah. Seseorang tidak akan mungkin sampai pada kesempurnaan takwa kecuali dia menggabungkan dua komponen ini. Ya, makanya Thalaq bin Hubaib ketika saat di zaman tabi'in itu carut marut, benar-benar fitnah sangat besar, maka orang-orang datang kepada Thalaq bin Hubaib dan kemudian mengatakan, apa yang harus kita lakukan dengan fitnah yang besar seperti ini? Ya, maka Thalaq bin Hubaib mengatakan, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka dikatakan kepada dia lagi, wa kaifa nattaqillah, bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Maka dia katakan apa? Anta'mala ta'atallah, ya, ala nurin minallah tarju rahmatullah.
Ya, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuknya, petunjuk darinya, karena engkau berharap apa? Berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang namanya ketakwaan itu kita menjalankan ketaatan, kita juga meninggalkan larangan. Kalau tanggal dari dua komponen ini, maka kesempurnaan takwa tidak kita penuhi. Ya, bisa mungkin kita aplikasikan. Ada orang misalnya sholat, ya, tetapi maksiat jalan terus. Bisa nggak disebut orang bertakwa? Ya, dia sholat 5 waktu sholat, tetapi zina, mabok-mabokan, bisa nggak disebut orang bertakwa seperti itu? Nggak bisa. Ya, karena ada tanggal dari dua komponen takwa yang tidak bisa dia penuhi. Dia menjalankan ketaatan, ya, tapi juga menjalankan kemaksiatan. Ini bukan disebut bertakwa. Sebaliknya juga ada orang yang nggak mabuk-mabukan, ada orang yang larangan-larangan semuanya dia tinggalkan. Dia nggak zina, dia nggak ini, pokoknya nggak melakukan dosa lah. Semaksimal mungkin dia kerjakan itu. Tetapi di satu sisi juga dia nggak sholat, ya. Ada siam Ramadan dia nggak siam, bisa nggak disebut orang bertakwa, Pak? Enggak juga, karena ada tanggal dari dua komponen yang harus diaplikasikan seorang ketika ingin mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini. Ya, dua ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dua komponen ini yang harus kita penuhi. Ya. Maka dari dua komponen ini para ulama membahas mana yang lebih utama, apakah meninggalkan larangan ataukah menjalankan perintah. Ya, hal ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, jika ditinjau dari segi mudah dan tidaknya, ya, dari sudut pandang mudah dan tidaknya, maka meninggalkan larangan lebih mudah dan utama. Karena hakikat meninggalkan larangan adalah hanya dengan tidak mengerjakannya, gampang. Ya, udah nggak usah mengerjakan, diem saja itu sudah terpenuhi, kita meninggalkan larang. Ya, dengan mengerjakan perintah kita butuh usaha dan pengorbanan untuk melakukannya. Kalau dari sudut pandang, ya, dari sudut pandang mudah dan tidaknya, maka lebih mudah mana? Meninggalkan larangan. Ya, oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang perkara yang dilarang, beliau SAW memerintahkan kita untuk menjauhinya tanpa ada keringanan di dalamnya, mutlak. Ya, nggak ada toleransi, nggak ada tawar menawar, tinggalkan karena mudah meninggalkan itu. Berbeda dengan perintah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengerjakannya semampu kita. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kita pasti mampu untuk meninggalkan perkara yang dilarang. Ya. Namun hal ini tidak berlaku secara mutlak. Ya, tidak berlaku secara mutlak. Bahkan pada sebagian kondisi didapati meninggalkan larangan itu lebih berat. Contohnya bagaimana? Contoh, tidak meratapi kematian orang yang benar-benar kita cinta. Berat nggak, Pak? Antum kehilangan orang tua. Ya, kita kehilangan orang tua kita yang kita sayangi, kita cintai. Untuk tidak meratap itu sulit tidak? Sulit nggak, Pak? Sulit. Seorang misalnya ayah kehilangan anaknya, seorang ibu kehilangan anaknya, sulit tidak untuk tidak meratap? Berat sekali itu. Ya, berat sekali kita melakukannya. Ya. Mana berat lebih kalau kita komparasikan misalnya dengan perintah untuk sholat 5 waktu misalnya dengan untuk tidak meratap ketika kehilangan orang yang sangat kita cintai. Ya, lebih berat mana? Lebih berat mana, Pak? Sholat apa tidak meratap? Tidak meratap, berat itu. Ya, berat sekali. Contohnya misalnya tidak berzina ketika digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan di tempat yang sangat tertutup. Waduh, berat sekali nih. Ya, mungkin 99,99% akan jatuh mungkin.
Tapi kalau antum-antum di sini enggak, ya. Selamat semuanya. Gitu ya. Berat nggak Pak? Antum bayangin berat nggak kalau di posisi seperti itu? Sangat berat. Ya, tertutup lagi. Nggak akan ada yang tahu lagi. Ya kan? Di rumah si beliaunya lagi, gedung misalnya, orang-orang kaya sekali misalnya. Ya siapa yang bisa? Ya, makanya diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW juga kan ada tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, di antara 3 orang tersebut ada yang kasusnya hampir sama. Ya. Jadi 3 orang ini terjebak dan kemudian tidak ada jalan keluar bagi mereka kecuali mereka bertawassul ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajukan amalan-amalan terbaik mereka. Ada yang kemudian bakti kepada orang tuanya dengan bakti yang sangat istimewa ya. Kemudian yang kedua ada kemudian orang dia cinta mati ya, suka banget sama anak pamannya, sepupunya. Tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, maka singkat cerita wanita tersebut yang dia sukai tersebut ya nggak mau, menolak. Pada satu ketika wanita tersebut butuh sesuatu dan si orang ini bisa bantu. Ya, butuh harta ya untuk persoalan dia, maka minta tolonglah ke si fulan ini. Fulan ini mau bantu tapi dengan syarat apa? Menyerahkan dirinya kepada dia. Ya, sudah dibawa ke sebuah ruangan ke rumahnya dia, ya sudah tinggal eksekusi di tempat tertutup sudah. Kemudian apa? Ya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan sama perempuan tersebut ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia tersadar. Susah enggak tuh, Pak? Sudah hampir eksekusi lah, tinggal eksekusi saja. Dia berduaan di kamar. Ya, berduaan sama wanita yang dia inginkan. Ya. Dia bisa ingat Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Dia membatalkan niat seorang laki-laki kepada wanita dengan kondisi yang sedemikian rupa, itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amalan dia. Ya, pada akhirnya kan menyelamatkan dia, batunya bergeser. Ya, batunya bergeser. Sulit. Kemudian tidak melihat hal-hal yang haram di HP. Nih. Di saat semua keluarga sudah tertidur sedang dia berada di kamar yang tertutup. Bisa enggak, Pak? Ini yang muda-muda nih. 20 tahun, 30 tahun, ya, masih aktif bermedia sosial gitu ya. Ini kan akan sulit sekali. Apalagi kalau sudah dapat teman, ya, sudah punya akun macam-macam dan seterusnya, akan sulit. Tidak korupsi bagi orang yang mengurusi harta orang lain, ini juga berat. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan meninggalkan perkara-perkara yang haram lebih baik daripada mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kalau ditinjau kasus per kasus, karena memang kasus-kasusnya beda-beda gitu ya. Ada yang berat-berat, nih yang disebutkan oleh Al-Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala di sini, ini berat nih. Ya, kalau jujur-jujuran kita berada di pada kondisi seperti ini ya, kita akan rasakan berat sekali. Ya, berat sekali. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran. Saat itu Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita di dalam sebuah kamar yang terkunci, dipaksa lagi. Benar enggak, Pak? Dipaksa. Ya, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Bukan Nabi Yusuf kemudian ngerayu-ngerayu, enggak. Dia yang dirayu. Antum gimana dirayu, Pak? Ya. Dahsyat itu wanita itu. Bahkan dengan kualitas atau kondisi wanitanya seperti ini, ya, seorang bangsawan, ya, cantik jelita.
Banyak sebab-sebab yang mendorong Nabi Yusuf untuk melakukan maksiat, namun Nabi Yusuf mampu meninggalkannya. Inilah di antara keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu mampu meninggalkan maksiat di saat yang sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda tentang orang yang mampu melakukan seperti Nabi Yusuf. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di hari kiamat, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa orang yang diberi naungan? Rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu orang yang kemudian dirayu oleh seorang wanita yang punya kedudukan, bangsawan, kecantikan, ya, dia punya semuanya. Ya, faqala inni akhafullah, tetapi jawabannya apa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala, dapat naungan di mana saat itu tidak ada naungan, di mana kondisi manusia sangat mengenaskan. Ya, orang tersiksa menunggu datangnya hisab saja itu mereka tersiksa dengan dosa-dosa mereka. Bahkan Rasulullah sampaikan ada yang kemudian saking dekatnya jarak matahari, kan kata Rasulullah SAW, didekatkan jarak matahari hanya beberapa mil saja dari kepala. Ya, maka sebagian orang ada yang tenggelam sampai dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya. Tetapi ya, di antara orang-orang tersebut ada yang diberi keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan. Jadi mereka enggak tersiksa dengan kondisi padang mahsyar saat itu. Ya, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah orang yang bisa mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diajak ya berbuat zina oleh perempuan yang punya kedudukan, kecantikan dan seterusnya. Baik hadirin sekalian, kita cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya sambil kuis. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, kuis. Semuanya ikut ya. Soalnya tutup buku, tutup handphone. Sama aja, tutup buku tapi lihat handphone. Yang pertama, kenapa di dalam perintah ada toleransi semampunya, tetapi di dalam larangan itu tidak ada toleransinya? Ya. Di dalam perintah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ada toleransi semampu kita, semampu
kalian. Sementara di dalam larangan itu nggak ada toleransi, mutlak harus ditinggalkan. Kenapa? Yang kedua, soal yang kedua, menurut antum mana yang lebih mulia, meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Mana yang lebih agung, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Dah, dua itu aja. Gampang itu. Yang kedua, menurut antum mana yang lebih agung, meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Iya. Iya, kurang soalnya alasannya ya. Alasannya apa? Ini contohnya ini. Ya, ini contoh realnya. Kalau antum jawab misalnya tadi apa lebih agung meninggalkan larangan, ana benerin, selesai perkara. Ya. Ya, sudah kumpulkan. Ya.
Alamatnya mana tadi? Jangan lupa dikasih nama. Ini ada namanya nggak nih? Ini nggak ada namanya nih. Baik. Ada lagi? Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.